tengah pandemi ini aja PINC Group sukses banget nih membawa beberapa brand go the extra mile dan bahkan menerima banyak penghargaan di tahun 2020. Nah, mungkin bisa kasih sedikit insight nih ke teman-teman yang lagi menikmati webinar kita sekarang ini, gimana sih caranya supaya suatu brand tuh tetap bisa mendapatkan tempat yang spesial di hati para konsumen? Baik, halo. Ya. Malam semuanya. Halo, Terima Pak. kasih. Jadi saya berbicara dari sisi sebagai agency, yang tugas saya adalah membantu klien kami, brand, untuk berbicara pada konsumen. Sehingga apapun yang disampaikan oleh brand itu bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi konsumen dan ujung-ujungnya adalah jualan. Oh iya. Ujung-ujungnya ya, Pak. Ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya jualan, ya. Nah, itu kita sebagai agency itu membutuhkan sebuah strategi. Dan strategi itu adalah berdasarkan brand objektif yang diberikan oleh klien kami. Ya. Nah, kedua, kita juga sebagai agency harus mengerti perilaku konsumen yang berubah tadi yang disebutkan. Bahwa sekarang kita nggak boleh ngotot, kita harus mengikuti perilaku konsumen ke depan. Ya. Bagaimana sih demografinya mereka, bagaimana psikografinya mereka, apakah insight yang relevan dari mereka sekarang. Dalam kondisi ini, apakah yang membuat mereka memiliki sebuah kebutuhan, kecemasan, atau sesuatu yang kemudian brand bisa masuk untuk melayani mereka. Nah, itu sebetulnya adalah brand value proposition. Itu adalah sebuah proposal dari brand dengan brand offering itu, bagaimana si brand bisa mendekatkan diri kepada konsumen dan memberikan apakah sebuah pengalaman baru, apakah dalam kondisi pandemi ini sebuah distraction, sehingga kemudian mereka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Iya. Jadi intinya memang harus ada si unique value proposition itu ya ke konsumen yang addressing ya tadi yang hal-hal yang mungkin tadi ya menjadi concern mereka tadi gitu ya Pak Irawan ya. Dan tapi kan nggak cukup punya value proposition ya, konsumen juga harus tahu dong ya mengenai value proposition ini ya. Nggak cuma bisa dikekep-kekep sendiri di diary-nya brand gitu kan nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Itu harus dikomunikasikan. Kita walaupun dunia berubah, sekarang dunia digital, tapi saya melihat ada model yang tidak berubah, yaitu ada model AIDA, Attention, Interest, Desire, dan Action. Ya, tujuannya adalah bagaimana brand menggunakan model AIDA itu mendapatkan atensi daripada konsumen. Nah, kalau dalam konteks mencari atensi, apakah dengan teknologi digital dan online ini, bagaimana caranya kita mendapatkan atensi mereka? Ya. Kemudian bagaimana pesan apa dalam konteks pandemi ini misalnya? Apa yang membuat mereka interested? Ya. Apa yang membuat mereka memiliki desire yang kita bisa pencet buttonnya mereka, sehingga kemudian mereka melakukan sebuah action. Yang ujung-ujungnya adalah model itu tidak berubah. Buat kita model itu tidak berubah, channel itu semuanya berubah. Channelnya. Dan kita nggak boleh ngotot memakai channel lama kalau ada channel baru yang lebih baik. Lebih cocok ya. Ngomong-ngomong soal augmented reality nih, aku coba pengen tanya sama Pak Irawan nih. Untuk PINC Group, sebenarnya potensi augmented reality sebagai salah satu strategi pemasaran tuh gimana sih Pak? Buat saya, augmented reality ini sangat potensial, sangat menarik, pribadi maupun sebagai pelaku pemasaran. Menurut saya dalam waktu sangat dekat, adopsi AR oleh generasi Z yang jumlahnya 80 juta itu kata Pak Andi tadi, itu akan sangat massal, akan merubah. Tadinya Mas Indonesia akan mulai menjadi massal. Ada video nih yang saya kepingin sampaikan ke audiens. Mungkin bisa diputar dulu. Boleh kita putar ya supaya dapat gambaran lebih jelas ya.
Waduh, jadi sekarang ini udah eranya science reality ya, bukan lagi science fiction ya kalau kita lihat dari video yang barusan ya Pak Irawan ya. Benar-benar sekali. Jadi science fiction itu adalah membuka mata kita dan sekarang menjadi science reality. Kita lihat sebetulnya bahwa ke depan ini adalah membuka opportunity banget untuk para pemasaran, pada para marketer. Ya, di sini kita melihat kalau dulu teknologi AR itu masih mahal. Ya, Iya. Google Glass waktu itu harganya mungkin $10.000 ya, sangat mahal. Kemudian teknologinya juga masih CPU-nya ada di, kalau nggak salah ada di kelasnya, jadi menjadi berat, tidak nyaman. Iya. Ya, kemudian juga mungkin network juga belum 5G. Kalau sekarang itu semua akan berubah menjadi 5G ke depannya. Iya. Mudah-mudahan di Indonesia juga Indosat akan mempelopori untuk itu. Ya. Iya. Tapi dengan kondisi itu, tadi kita lihat juga bahwa yang paling menarik buat saya adalah pemain utama nih nanti akan masuk adalah Apple. Kalau nggak salah itu dalam 1 tahun 2 tahun ke depan Apple Glass akan hadir, dan kita sama-sama tahu kalau Apple itu bicaranya adalah selalu simplicity. Benar. Dia akan melempar produk yang akan terbukti, dan gaya hidup Apple itu pasti akan menjadi tren untuk first adopter. Iya. Jadi Gen Z yang 80 juta itu tadi, Benar. mungkinan kita akan melihat mereka memakai Apple Glass dan glass-glass yang lain. Karena Apple bukan sendirian. Iya. Banyak pemain yang akan masuk ke dalam situ. Iya. Dan itu yang akan membuat sangat menarik karena platform itu akan diadopsi secara massal oleh social media, e-commerce, ya, dan bisnis-bisnis lain yang bicaranya teknologi. Dan itu akan menjadi utama ke depan.